Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 7 orang tersangka hubungannya dengan pembangunan atau program yang ada di DPR RI. Apakah ini sebagai alat untuk menutupi ketika kejaksaan sudah lebih cepat, atau ya semuanya by proses dan ini bukti real KPK menetapkan? Tapi kok sekjen DPR-nya? Bagaimana dengan anggota DPR-nya? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Tersangka oleh KPK itu sepertinya sudah tercoret dari proses perpolitikan yang ada di negeri ini. Tapi ini bukan politisinya, tapi sekjen DPR dan 6 orang lainnya. Tadi ada pertanyaan, mengapa tidak anggota DPR? Ya, jangan dipaksakan, karena memang ini yang korupsi adalah sekjen, ya tidak ada hubungannya dengan anggota DPR kecuali yang jerempet-jerempet. Ayo kita baca sebuah media selanjutnya, nanti kita kupas sebenarnya apa yang terjadi dengan penahanan atau tersangka 7 orang ini. Ya, langsung kita fokus ke detik. KPK tetapkan sekjen DPR dan 6 orang tersangka kasus korupsi rumah jabatan. Rumah jabatan. Jakarta, KPK telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait perlengkapan pada rumah jabatan anggota DPR tahun 2020. Salah satu yang dijerat sebagai tersangka adalah Sekretaris Jenderal Sekjen DPR RI Indra Iskandar. Ya Allah, rumah jabatan ini mengerikan. Kali ini adalah sebuah permainan yang ada. Untuk tersangka 7 orang yaitu Indra Iskandar selaku PA dan kawan-kawan, kata Ketua KPK Setio Budianto. Namun belum dirincikan Setio siapa 6 orang yang tersangka lainnya. Setio menjelaskan para tersangka itu belum ditahan karena pihaknya masih menunggu perhitungan kerugian keuangan negara. Jadi masih tersangka saja tapi belum ditahan. Sebagai informasi, KPK sedang melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi terkait perlengkapan pada rumah jabatan anggota DPR tahun anggaran 2020. KPK mengatakan ada dugaan markup harga pada kasus ini. Kasusnya kalau nggak salah markup harga, kata Wakil Ketua KPK. Jadi markup harga. Alexander Marwata belum menjelaskan secara detail berapa total anggaran yang digelembungkan. Dia menyebutkan harga yang dipakai dalam pengadaan proyek itu diduga dibuat lebih mahal dibanding dengan harga pasar. Mungkin kalian berpikir, ya ini kan keuntungan. Sekjen DPR Indra Iskandar sempat mengajukan pra-peradilan melawan KPK dalam kasus ini, namun dia mencabut gugatan pra-peradilan itu. Pecinta masa depan negeri, tegak kebenaran, lawan ketidakadilan. Itu yang terjadi di DPR. Indra Iskandar, sekjen DPR, menjadi tersangka. Wah, langsung sepertinya ini semacam tamparan yang luar biasa. Tapi bukan partainya. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini memang dia bermain sendiri demi korupsi untuk dirinya sendiri, atau ada sebuah permainan yang di sana melibatkan anggota DPR bahkan partai politik? Menurut analisis saya, pertama, kita apresiasi dalam suasana puasa ini KPK tetap bergerak untuk menjadikan tersangka. Jadi selama ini kan sebenarnya ada kritik, mengapa sih yang bekerja keras itu adalah kejaksaan, di mana KPK? Ini menurut saya sebagai menunjukkan bahwa KPK bekerja, sehingga kita tetap apresiasi
Meskipun beberapa kasus yang terjadi terakhir, kejaksaan lebih tampil. Kalau ini terjadi kan bahaya ya, nanti kemudian untuk apa KPK dan sebagainya. Menurut saya ini kita apresiasi aja supaya KPK lebih bergerak cekatan dalam hal penegakan hukum yang ada. Kemudian yang kedua, mengapa Indra Iskandar, Sekjen DPR? Menurut saya ini karena memang ada problem yang ada di Sekretariat Jenderal, bukan anggota DPR RI. Tapi seandainya ada anggota DPR yang terlibat, ya harus diproses. Tapi di sini adalah sekjennya, dan memang yang mengetahui tentang keuangan ya sekjen. Ini tidak cukup di DPR RI ya, di beberapa tempat, tentunya tidak semuanya, di beberapa tempat hal ini sangat mungkin terjadi, sehingga teman-teman perlu introspeksi apakah ada sesuatu yang salah dalam hal pengerjaan terkait dengan pendampingan DPR. Kalau salah, segera dikoreksi sehingga nanti tidak terjadi penegakan hukum yang ada. Sehingga ini ada semacam efek terhadap seluruh lembaga legislatif untuk berbenah, dan tidak perlu memaksa-maksa eksekutif untuk mengalokasikan para legislatif termasuk ke partainya. Kemudian yang ketiga, apakah ini sebagai pintu awal saja dan kemudian nanti akan hadir penegakan hukum yang lebih besar? Harapan kita begitu. Kalau ini terjadi maka tidak ada orang yang bermain-main. Padahal sebetulnya kalau kita melihat proses yang ada di DPR, berapa orang yang selanjutnya sudah tidak terpilih lagi, itu di sisi anggota DPR. Tapi kalau masyarakat yang sepertinya sepakat dengan sebuah penegakan hukum, ini perlu kita lanjutkan. Semoga bermanfaat, dikembangkan, like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.